Masih bersama Zahin dan Hamka di program Idola Indonesia Layak Anak. Tentunya masih di kanal informasi dan inspirasi 101.3 FM Pro 1 RRI Sumeneb. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai pukul 11. kerjasama RRI dan Rumah Literasi Sumeneb. Abang bahagia banget Zain. Zahin juga bang. Karena hari ini bintang tamu kita super istimewa. Benar banget, bintang tamu kita hari ini dari SDK Sang Timur Sumeneb. Tepuk tangan dong. Kita masih di Idola Indonesia Layak Anak. Abang, Ya, kita panggil penampil pertama yuk. siap. Tapi Hamka mau sapa dulu teman-teman Hamka. Semoga hari ini tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman Zahin juga semoga sehat dan bahagia ya bang. Khususnya teman-teman SDN Batang-Batang Daya 3. Oke Zain, sepertinya penampil pertama sudah siap. Kamu panggil aja ya. Oke, penampil pertama ada Filia dan kawan-kawan. Yang akan bernyanyi dengan judul Hamba Menyanyi. Dipersilahkan. Indonesia
penampilan yang luar biasa. Iya dong Bang, siswa-siswi SD Kasang Timur Sumeneb memang keren. Zain, Ya, kamu tahu nggak tahu apa? penampilan berikutnya ada siapa? Penasaran ya Bang? Penampil kedua ada tari Nusantara. Bersama Ines, Eva, dan Gitri yang akan menari. Teman-teman, inilah dia Ines dan kawan-kawan. Dipersilahkan. Si batu manikan di berjoget sama di kotan dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Si batu manikan di berjoget sama di kotan dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Cuplak-cuplak suang tinggal lenter membuka tondong kuda pak empong lerak-lerek sopong guyung dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Ampar-ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari-bari manggalepok patah kayu bengkok dimakan api apinya cangcurupan. Rasa sayang sayangi lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi. Honke riro, honke jomme riro, honke riro, honke jomme riro. Masih dari pemancar siar Pro 1 RRI Sumeneb. SD Kasang Timur Sumeneb, mana suaranya? Semangat yang luar biasa. Bang Hamka, Ya, Zain penasaran nih dengan penampilan berikutnya. Zain, Ya, penampilan berikutnya ada pidato bahasa Inggris. bersama Adelina Dianawati. Dipersilahkan.
Good morning, ladies and gentlemen. First of all, let us say thanks for the beautiful day which is given from our Almighty God, so we can get together in this place in good health. Allow me to introduce myself. My name is Adelina Dianawati. I'm from SDK Sang Timur, Sumeneb. Today, I will talk about education in Indonesia. As we know that education is very important. Therefore, it is not surprising that the government holds many programs to support the progress of education in Indonesia, such as Senam Anak Indonesia Hebat, or in English we can say Indonesia Great Kids Gymnastics. One of great motivation before starting the lesson every morning for increasing our spirit for following the lesson. The government also give the program which is called as deep learning. There are three elements. They are mindful learning, meaningful learning, and joyful learning. Ladies and gentlemen, our government really hopes that all the children in this country would be a better generations in the future, so we can compete with the other students in the world. So let's support our government for the bright future of the youth generation in Indonesia through the best education. I think that's all for my speech. I apologize if there is any mistakes. Thank you very much for your attention. Good morning. Masih bersama Zahin. dan Hamka di program Idola Indonesia Layak Anak. SDK Sang Timur Sumeneb memang yang terbaik. Iya dong, mereka hebat karena ada bapak dan ibu guru yang juga hebat. Zain, Ya, bisa gak kamu bahasa Inggris? bisa dong sedikit. Oke deh, selanjutnya Zain panggil Yunike. Yunike akan membaca cerita mini. Dipersilahkan. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Yunike Nuela Sucahyo, kelas 1 SDK Sang Timur Sumeneb. Hari ini saya akan membacakan cerita pendek yang berjudul Sepatu Ajaib Mila. Di sebuah desa kecil, teman-teman, tinggal seorang anak perempuan bernama Mila. Ia suka sekali berlari, teman-teman. Tapi setiap lomba di sekolah, Mila selalu kalah. Aduh, aku sudah lari sekuat tenaga, tapi tetap paling belakang. Keluh Mila sambil duduk di pinggir lapangan. Suatu hari, teman-teman, sepulang sekolah, Mila melewati pasar tua dan melihat sebuah toko kecil yang penuh debu. Di sana tampak sepasang sepatu merah menyala di atas meja kayu tua. Sepatu ini seperti memanggilku, gumam Mila. Tiba-tiba si penjual, seorang kakek tua dengan jenggot putih panjang, muncul dari balik rak. "Hei anak muda, kau suka berlari?" tanya si kakek sambil tersenyum misterius. "Iya, tapi aku tidak pernah menang," jawab Mila lesu. "Sepatu ini tidak biasa, hanya bekerja untuk anak yang tidak menyerah," kata si kakek. Mila membeli sepatu itu dengan tabungannya. Keesokan paginya, teman-teman, ia mencobanya. "Wow, kakiku ringan sekali,"
teriak Mila saat berlari mengelilingi halaman rumah. Aku bisa terbang. Tiba saatnya lomba lari di sekolah, semua murid bersiap di garis start. Kamu yakin mau ikut Mila? Jangan sampai ketinggalan lagi, ejek seorang teman. Mila tersenyum dan menjawab, tunggu saja. Siap, mulai. Semua anak melesat maju. Mila langsung berada di depan, tapi tali sepatunya lepas. Ia tersandung dan hampir jatuh. Aduh, tidak, seru Mila. Ia melihat semua teman-temannya berlari semakin jauh. Tapi ia ingat kata si kakek. Sepatu ini hanya bekerja jika kau percaya pada dirimu sendiri. Mila bangkit, mengikat tali sepatunya, dan berkata pelan, aku tidak akan menyerah, aku percaya pada diriku. Sepatunya bersinar merah terang. Mila berlari lebih cepat dari angin. Ia menyusul satu persatu dan akhirnya, yes, aku menang. Serunya di garis finish. Teman-temannya terkejut. Wow Mila, kamu luar biasa. Bukan karena sepatunya, tapi karena aku tidak menyerah. Jawab Mila dengan senyum lebar. Pesan moral dari cerita ini, keajaiban terbesar adalah ketika kita percaya pada diri sendiri dan tidak menyerah walau terjatuh berkali-kali. Demikian cerita Nike. Terima kasih sudah mendengar. Dadah teman-teman. Masih di Idola Indonesia Layak Anak, kerjasama Rumah Literasi Sumeneb dan RRI. SDK Sang Timur, mana suaranya? Bang Hamka, Iya, bagaimana kalau kita undang Kepala Sekolah SDK Sang Timur Sumeneb? oke, kita tanya seputar SDK Sang Timur Sumeneb. Kepada Suster Clara Vita PIJ dipersilakan bergabung bersama kami. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi juga. Apa kabar, Suster? Luar biasa kabar baik hari ini. Suster, silakan memperkenalkan diri dan menjelaskan visi dari SDK Sang Timur Sumeneb. Baik, teman-teman semua, nama saya Suster Clara Vita PIJ. Namun di sekolah biasa dipanggil Suster Vita. Nah, visi dari SDK Sang Timur yaitu komunitas pendidikan yang berjuang untuk menciptakan atau mendidik rekan-rekan muda atau anak-anak agar memiliki kasih, peduli, cerdas dan juga transformatif. Nah, di sana anak-anak atau teman-teman kita yang sekolah di Sang Timur diajak atau diajari, dididik supaya mereka semua belajar untuk bertanggung jawab. Lalu juga belajar untuk punya sikap peduli, cinta dan dengan sesama, dan juga mereka dididik agar memiliki kemampuan yang intelektual, secara intelektual, emosional dan juga spiritualitas. Nah, teman-teman kita juga di sana dididik, diajarkan bagaimana mereka agar menjadi pribadi yang kreatif, inovatif dan juga transformatif. Nah, itu teman-teman yang terjadi yang ada di SDK Sang Timur. Terus prestasi apa saja yang sudah diraih oleh SDK Sang Timur Sumeneb? Prestasi yang diraih oleh SDK Sang Timur untuk yang di bidang akademik itu matematika dan juga bahasa Inggris, salah satunya tadi sudah ada yang menampilkan pidato bahasa Inggris. Lalu yang di non akademik ada basket, renang, ada juga yang menang di lomba membaca puisi
Dan juga masih beberapa lomba-lomba lain lagi, misalnya pantomim. Juga mereka pernah menang di lomba itu. Itu dan masih banyak lagi sebenarnya. Apa harapan untuk SDK Sang Timur Sumeneb ke depan? Harapannya agar SDK Sang Timur Sumeneb semakin jaya dan juga semakin dikenal oleh masyarakat luas, sehingga teman-teman kami semakin bertambah banyak dan juga bisa bermain bersama, belajar bersama di SDK Sang Timur khususnya di Sumeneb. Terakhir Sus, Ya. apa pesan dan kesan untuk program Idola? Pesan dan kesan untuk program Idola, semoga dengan program ini semakin terus berkembang dan juga semakin mampu mengembangkan bakat dari anak-anak kita dimanapun berada, sehingga mereka semakin lebih berani, lebih berkembang untuk menampilkan apa yang mereka miliki dan juga tentunya bisa menjadi pembelajaran bagi siapapun yang menyaksikan atau menonton. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya baca puisi bersama Ines Analia Purnomo. Netebe angkita nepon ara jamali. Mon abe epaste kelar metri alam. Katemor ngambe are moncar kabere mapake are ngerem. Abe tak lepa ada junantoan du guru se ampon no dui engkuna are moncar beran ben are ngerem. Mon abe epaste kelar ngatamaki Quran. Ka atas ngambe sorat Fatihah ka bebe mapake sorat kulhu. Abe tak lepa ada junantoan du guru se ampon no dui engkuna sorat Fatihah ben sorat kulhu. Du nagara, du sagara, du bindara, netebe guru kaula. Masih di Idola Indonesia Layak Anak. Bang Hamka, Ya, pamit dulu yuk. ayo tanpa terasa sudah 1 jam aja nih. Iya nih, jangan lupa ya teman-teman untuk menyaksikan program Idola kerjasama RRI dan Rumah Literasi Sumeneb. Penampilan terakhir ada menyanyi bersama Nando dan kawan-kawan. Dengan judul Indonesia Negeriku. Jangan lupa ya teman-teman, pantengin terus acara Idola setiap hari Minggu pukul 10 sampai pukul 11. Betul banget, saya Zahin. Dan saya Amka. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.